Oke. Iya, edisi Timnas Indonesia. Timnas akan melawan Irak, Kang Arfan, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia round 3, di mana besok Kamis tanggal 6 Juni akan melawan Irak di GBK, dan yang dimana banyak sekali berita yang sekarang di lini media bahwasanya ada yang bilang STY stres, kemudian timnas diperkuat oleh 3 back kiri paling keren, ada sorry 4 back keren di kiri, ada Arhan, Sen Patinama, Nathan Chuaon, dan juga Aro adalah Kelvin Verdong. Dan juga langkah ini jika menang akan memperkuat kita kan untuk lolos ke fase berikutnya, karena di laga terakhir Putaran kita harus ketiga Piala menang dan Dunia. imbang melawan Filipina. Betul. Dari berbagai sumber Mas Dono bahwa kondisi timnas saat ini sedang dalam kondisi baik-baik saja, gitu. Iya, tidak iya. ada pemain yang mengalami cedera drastis atau cedera fatal gitu. Hanya nama keren yang tidak ada adalah nama Elkan Bagot, pemain Ipswich Town yang baru promosi, dan kemarin saya dapat berita bahwa dia sudah didaftarkan sebagai pemain yang akan berlaga di Premier League musim depan gitu Mas Dono. Ya, Lanjut Mas Dono, lagi untuk kita ada berita-berita apa saja yang ada di lini masa kita berita terkait. pertama kawan ada dari superbowl.id. Resmi jadi WNI, Calvin Verdong sudah bisa bela timnas Indonesia. Ini jawaban ketum PSSI. Jadi kawan berita ini memberitakan bahwasanya bagian dari NAC Breda ini telah resmi jadi kemarin, dan telah Sam Lakis kita punya KTP dengan dia akan mungkin debut melawan uh, Filipina. Harus bisa main melawan Filipina karena Verdong baru saja disumpah gitu kan, tidak bisa langsung bermain Mas Dono, karena FIFA itu 1 minggu sebelum pertandingan pemain harus didaftarkan gitu. Betul. Jadi tidak bisa serta merta langsung loh Verdong wis disumpah kok gak iso main musuh Irak. Jadi tidak seperti itu Mas Dono. Namun ini adalah sebuah taman penting, bahwasanya pikir kita semakin dalam, sudah ada arahan Shin Nama, Nathan Chuaon, Sukanan Nurul, dan juga ada Kelvin Verdong. Dan semoga kita ini adalah kita yang menggembirakan, bahwasanya kita tetap akan serius untuk menatap fase berikutnya. Iya, betul Mas Dono. Dari tv1news.com. Ya. Kabar baik untuk timnas Indonesia, Jai Ijaz telah tiba hari ini di Indonesia. Jadi Jai Ijaz telah berjuang dengan timnya Venezia dari perebutan tempat ketiga. Tempat ketiga untuk lolos ke Serie A dari tim Serie B. Si Venezia ini sebenarnya di pertengahan musim kemarin sudah bisa itu untuk peringkat kedua, cuman sayangnya di akhir-akhir pertandingan tersalip oleh klubnya orang Indonesia. Wong Kudus, pemilik si Jarum gitu. Klubnya Jarum sama Denny West yang jadi manajernya nggak salah. Manajer operasi apa gimana Denny West itu. Dari kedatangan Jai Ijaz Mas Rono, saya rasa membuat konfidensi Sintayong bahwa lini belakang Indonesia, timnas Indonesia pasti akan bertambah secara kekuatan gitu. Saya sendiri sangat feeling kalau memang lini belakang Arsenal ini cukup lini belakang timnas Indonesia ini sangat mumpuni kalau hanya untuk bertanding di Asia gitu. Karena ya dilihat dari nama-nama besar yang ada di belakang, ada Jordi Amat, ada Rizky Ridho yang pemain Persija anak Surabaya itu, terus di satu sisi si Nathan Choaon, Sandy Walsh gitu. Nah, cuman nanti kayaknya Nathan dari U20 kemarin kan sudah didekatkan gelandang bertahan. Entah Hubner nanti juga dipasang di mana, seperti itu. Nanti yang jelas kehadiran Jai Ejaz menjadi energi yang sangat luar biasa untuk timnas Indonesia, Mas Dono. Saya mengharapkan, saya juga sepakat dengan Anda bahwasanya hadirnya Jai Ijaz ini dari Venezia tetap akan nambah sinyal positif, yang dimana di pos belakang kita pasti akan paten dengan duet Ahmad, Jai Ijaz, dan juga Ridho, karena mungkin ini adalah lawan Irak, karena cukup berat meskipun kita pernah kalah di Piala Asia kemarin, namun
untuk menang besok saya rasa ada peluang Kang Arfan karena di tengah kita Kang Arfan naik ada Profesor Tom Hayi. Betul. Dari sisi Tom Hayi memang luar biasa meskipun saat ini beliau masih belum punya klub gitu Betul. kan, terlepas apapun Tom Hayi sebagai pemain termahal di skuad Arsenal di skuad timnas Indonesia saat ini Ya. saya rasa ya cukup mumpuni untuk Ya. bertarung melawan lini tengah Irak gitu Mas Dono. Iya Arfan. Nah, Arfan, ada lagi dari Bola Sport yang dimana reaksi Erick Thohir usai tinjau lapangan SU GBK jelang laga Indonesia versus Irak. Di sini Kang Arfan bahwasanya Pak Erick, respect Pak Erick karena beliau sangat mengapresiasi dan menjaga agar rumputnya dijaga kualitas yang Kang Arfan main adalah penting agar kita tetap bisa memainkan umpan pendek dari teman ke kaki dan sehingga akhirnya bisa meraih gol sebanyak mungkin untuk mengejar atau memberikan tambahan gol di grup. Iya, agak grupnya lali ya. Iya, Di kualifikasi gitu ya, Iya, Mas Dono. kualifikasi. Patut diapresiasi Mas Dono, Ya. prestasi timnas kali ini terlepas suksesnya Erick Thohir dan tim untuk memanggil kembali anak-anak yang hilang gitu lewat proses naturalisasi, proses apapun lah itu namanya, ya proses adalah proses gitu Mas Dono. Kita tahu sendiri timnas Maroko yang kemarin masuk 4 besar atau 3 besar Piala Dunia, 4 besar Piala Dunia kemarin, ya saya bila-bila ngomong itu 100% tidak ada pemain yang main di liganya gitu lah. Iya. Dan mereka juga rata-rata kelahiran Prancis, kelahiran Spanyol, luar Maroko, intinya seperti itu. Dan hal tersebut sah-sah saja kalau berbicara sepak bola internasional gitu. Apalagi Indonesia sebenarnya sudah pernah masuk Piala Dunia zaman masih bernama Hindia Belanda. Untuk saat ini memang setelah merdeka belum pernah kembali lagi. Iya. Belum kembali ke Piala Dunia. Targetnya memang kalau Piala Dunia 2030 2026 ya. 2026 besok itu kan sepertinya ya mungkin kita hanya berharap saja Mas Dono. Kita membayangkan saja loh Mas Dono, timnas kita masuk di Piala Dunia yang sebelumnya kita hanya penonton layar kaca gitu. Kalau melihat bendera Indonesia Raya dan sebagainya, hal seperti itu layak didukung terus-menerus gitu daripada ngomong 60% nasional dan 40% internasional. Memang gimana gitu, saya juga bingung. Yang pasti bahwa mereka tetap anak bangsa, pemegang paspor Indonesia dan sudah ber-KTP Indonesia. Saya rasa mereka anak-anak bangsa yang kembali kepada pangkuan seperti itu Mas Dono. Iya Mas, saya sepakat dengan Anda bahwasanya saya pun pemain di luar negeri atau di manapun yang memiliki darah Indonesia, dia pemain nasional, bukan pemain ABC bukan. Dan memang sepertinya sentimen ini diberikan agar untuk memecah belah mungkin karena lagi-lagi tidak mungkin seorang tokoh elit mengucapkan seperti ini kalau dia tidak tahu mengenai apa yang dibahas Kang Arfan. Dan lagi-lagi ini adalah kan bagus, memang betul. Harusnya hadirnya pemain yang di Sumpah WNI ini bisa memberikan ilmu yang lebih padat dan lebih cepat pada pemain lokal. Karena lagi-lagi bicara liga lokal kita cukup jauh di antara negara ASEAN, tapi timnas kita cukup keren. Iya, sekali lagi seperti itu Mas Dono. Beralih Mas Dono, kita akan menyoroti lawan kita besok yaitu Irak. Irak ini tidak ngomong strategi ternyata di media. Dikutip dari bola.com, Federasi Sepak Bola Irak keluhkan krisis tiket gitu. Nah, iki untuk fansnya. Iya, salah. Kayak neng Indonesia golek tiket itu. Itu dipakai apa jenenge? War tiket. Saya yakin war tiket kemarin ndak ada 3 hari sudah selesai itu untuk timnas kita ya. Mungkin minta kuota gitu paling ya itu ya. Terlepas dari itu di sisi lain juga dari CNN Indonesia pelatih Irak ngomong bahwa Irak akan lakukan lakukan rotasi besar-besaran gitu. Jadi dari skuadnya karena Irak sudah merasa lolos dan pertandingan lawan Indonesia besok tidak menentukan bagi mereka gitu karena mereka sudah lolos. Ini jadi angin segar Mas Dono untuk timnas kita bahwa Irak tidak akan menurunkan 100% kekuatannya mungkin ya dari berita yang kita baca, atau bisa jadi ini hanya sewer dari pelatih Irak melewat media kalau mereka
tidak akan melakukan rotasi dia, dan istilahnya bocornya halus gitu loh, bocornya halus kalau mereka akan melakukan rotasi seperti itu Mas Dono. Iya, Narvan. Bicara Irak emang kita harus mau sebagai tim lawan, karena meskipun juga Irak adalah tim yang kuat, karena kita ketemu dengan Irak di Piala Asia, kita tetap harus puas menyerah dengan 2-1, yang dimana tentu laga esok Narvan akan banyak ratus pemain yang mungkin sebagai fans bisa memiliki harapan untuk mana saja pemain akan kita turunkan di pos kiper. Betul sekali ya. Sayangnya Martin Paes masih belum bisa masuk ke line up Mas Dono, karena ada permasalahan di CAS, Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional gitu, seperti itu Mas Dono ya. Yang kan di pos kiper mungkin kita masih belum bisa berjalan Martin Paes. Jangan betul. Oke, berarti kita akan bahas line up, prediksi line up kami nih, gitu ya Dono. Iya Narvan, emang iya Narvan. Kita akan lanjut ke pembahasan mengenai daftar 11 pertama menurut versi kami berdua. Seperti itu Dono. Pos kiper Narvan, Anda siapa boleh berikut? Di Indonesia Nadeo itu kan dipanggil kembali. Ya. Saya rasa ini pertandingan penting, Hernando Ari sajalah, gitu, karena ini pertandingan penting gitu. Saya sama dengan Anda, kiper Hernando Ari. Pertandingan uji coba kemarin, yang tidak masuk lapangan itu hanya Nadeo Mas Dono ya. Semuanya masuk ke lapangan ketika lawan Tanzania kemarin, seperti itu Mas Dono. Kita masih 3-3. Kita pakai, saya setuju 3-4-3 untuk timnas kita besok. Pakemnya Sintayong 3-4-3. Tiga belakang, Jayces sangat riskan untuk langsung dimainkan, tapi siapa tahu dia sudah panas pengen main dengan teman-temannya. Saya rasa pos itu akan diisi Hubner, Rizky Ridho, dan barangkali Nathan mungkin. Nathan? Ya. Saya sedikit beda. Saya di 3 back belakang, Hubner, Jordi Amat, dan juga Rizky Ridho. Bisa jadi Jordi Amat ya. Kita naik ke Narvan di pos midfield. 4 tengah. Iya, 4 tengah. 4 tengah saya rasa di tengah-tengah posisi 8 kita ada Profesor Tom Haye ya. Ya. Di kanan Orat Mangun. Orat Mangun, bukan. Siapa kanan dia? Dua wingback. Dua wingback, Marcelino sama Patinyama yang akan menamani Prof Tom Haye dan Orat Mangun nanti. 4 itulah Mas Dono, 4 itu. Kalau 3 depan, wes langsung. Iya, saya beda. Saya di kiri tetap sentuh nama. Di tengah mungkin ada Tom Haye dengan Nathan Cho, dan di pinggir kanan Asnawi Mangku Alam. Oh betul, Asnawi, saya lupa Asnawi. Ya, kapten kita Asnawi. Iya. Nah, masuki pemain depan 3. Apakah ada dari Stephen Madura United, MU kearifan lokal. Iya. Kalau itu saya masih belum akan dimainkan Mas Dono. Untuk ujung tombak tetap akan diserahkan kepada si Struik, didampingi oleh siapa sih? Yance dan Marcelino. Untuk 3 depan seperti itu, saya melihatnya besok seperti itu. Kita harus meniru bahwasanya pola itu ketika di Piala Asia berujung 1 gol dari umpan Yance kepada Marcelino. Betul. Jadi Marcelino, Yance dan si Struik, Rafael Struik itu akan jadi 3 depan kita gitu. Seperti itu nanti tergantung si kebutuhan di tim seperti apa Mas Dono. Saya rasa juga bisa jadi si Hubner juga bisa jadi gelandang bertahan. Nanti tinggal melawan kondisinya si Irak. Irak seperti apa? Kita akan 100% langsung press ataukah kita menunggu permainan Irak gitu Mas Dono? Ya kan, mungkin saya juga sama dengan Anda, dan semoga dengan hasil bincang-bincang ini kita juga memprediksi daftar 11 pertama timnas Indonesia bisa berujung dengan kemenangan timnas yang dimana untuk semakin mudah kita untuk langsung ke. Ya, dikirim mungkin si Pratama Arhan Bojone Jijah. Bojone Jijah juga bisa masuk juga Mas Dono. Nanti lihat aja nanti kebutuhan Sintayong akan bermain seperti apa gitu kan. Saya rasa Arhan juga bisa sedikit dimajukan, tidak di pos fullback kiri gitu ya. Jadi bisa sedikit maju
nanti bisa gantian dengan pemain-pemain yang ada di lini-lini depan, Ya, bisa bantu serangan. Ya, dan kita kemarin kan tambahan amunisi dari Mark Locke setelah kemarin datang untuk memperkuat tim tengah kita, dan semoga itu semakin balas kita lawan Irak. Iya. Ada beberapa pemain diaspora kita, pemain itu memang ngomong bahwa fungsi Mark Locke memang sebagai pengikat antara pemain lokal, pemain yang bermain di liga lokal ya, dan pemain yang abroad gitu Mas Dono, karena mereka lebih bisa mengakrabkan dan lebih bisa ngeblend gitu secara tim gitu Mas Dono. Ya, Arfan, mungkin dicukupkan dari yang kedua mengenai Irak, dan jangan lupa nonton Indonesia Irak besok jam 4 sore di TV kesayangan Anda. Terima kasih. Terima kasih Arfan. Salam Indonesia.